Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, tanggal 27 April 2020, yang mana mata kuliah Sistem dan Prosedur Perkantoran akan saya mulai. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu strategi penyusunan rencana kerja yang efektif. Oke, ini merupakan video rekaman yang saya akan ajarkan kepada mahasiswa, yang mana nanti akan ada beberapa praktek yang mana nanti kalian bisa mempelajari jika ada ketidakpahaman. Oke, sebelum saya praktek akan saya ajar teori terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita belajar dulu strategi penyusunan rencana kerja yang efektif. Jadi ada beberapa pepatah yang berbunyi dengan perencanaan yang baik berarti 70% pekerjaan telah dilaksanakan. Jadi diawali segala sesuatu itu adalah perencanaan. Atau pepatah lain yang mengatakan falling to plan means planning to fail. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Jelas kedua pepatah ini mengisyaratkan pentingnya suatu perencanaan. Jadi bisa kita lihat bahwa perencanaan sangat penting karena bisa menentukan kesuksesan atau kegagalan. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan merupakan awal dari suatu aktivitas. Di sini titik tolak setiap program maupun kegiatan yang akan menentukan masa depan. Namun, kata kunci untuk persoalan ini bukan hanya terletak pada merencanakan. Lebih dari itu, adalah merencanakan dengan baik. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja dalam suatu pekerjaan, atau di sini sampel case-nya yaitu anggaran. Rencana harus didokumentasikan dalam dunia bisnis. Yusra Amin, Chowatz, dan CEO Inowatch, seperti yang dimuat dalam kompasfemale.com, mengatakan bahwa bisnis blueprint harus ditulis secara jelas dan terarah. Yang mana dalam rencana itu harus ada visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Nah, bagaimana dengan dunia pemerintahan atau dunia perkantoran yang mana dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang mana mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah RPJM, dan rencana strategis kementerian lembaga Renstra KL. Nah, ini ada beberapa hal, yaitu ada RPJP, RPJM, Renstra, RKP, dan Renja. Nah, setelah kalian menentukan rencana yang harus didokumentasikan, itu yang kedua adalah pilih tim perumus. Yang kalian libatkan itu siapa? Dalam sebuah diskusi, James Gui mengatakan bahwa tidak perlu mengikut sertakan semua employee dalam sebuah rapat. Jadi bisa diwakilkan atau sesuatu kelompok yang bisa mewakili dari suatu bagian atau organisasi. Agar proses perumusan rencana berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil yang maksimal, perlu dibentuk tim khusus perumus rencana. Nah, yaitu bisa sesuai dengan bab 1 pasal ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN yang akan menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Setelah kalian menyusun tim, itu yang disusun adalah hindarkan jurus copy paste. Copy paste itu berarti mengambil rencana atau kegiatan tahun-tahun sebelumnya untuk digunakan kembali pada tahun berikutnya. Tidak ingin bersusah payah memikirkan apa yang akan dilakukan dan dicapai di masa datang.
Sebagian orang memilih mengcopy-paste kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan. Kegiatan kemungkinan menambahkan sedikit kegiatan lain serta menaikkan anggaran pada setiap kegiatan tersebut. Hasilnya tentu saja tidak maksimal. Namun, kadang-kadang ini menjadi jurus andalan untuk segera mendapat rumusan kerja baru. Apalagi jika sudah di deadline. Ya. Bahkan ini dapat diperparah dengan terbukanya kesempatan melakukan revisi di tengah jalan nanti. Untuk jangka pendek, cara ini terlihat berhasil, di mana sebuah rumusan rencana kerja dapat tersaji dengan cepat dan mudah tanpa membutuhkan banyak biaya dan tenaga. Namun untuk jangka panjang, copy-paste dapat membahayakan kehidupan organisasi. Apa yang dibutuhkan organisasi saat ini tentu saja berbeda dari tahun lalu. Demikian pula kebutuhan dan ekspektasi dari user atau customer maupun stakeholder yang berbeda dari waktu ke waktu. Ditambah lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal seperti persaingan dan ancaman lainnya. Di samping itu, revisi yang dilakukan berkali-kali juga akan menimbulkan kesan kurangnya profesionalisme dari tim perumus kebijakan. Oleh karena itu, rencana kerja hendaknya dirumuskan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi, 3 pokok penting, yaitu yang pertama itu rencana kerja itu harus didokumentasikan. Terus yang kedua adalah pilih tim perumus. Terus yang terakhir adalah hindari jurus copy paste. Nah, ini adalah teori sebelum saya melakukan praktek tentang strategi penyusunan rencana kerja yang efektif. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya praktekkan atau demonstrasikan. Yang pertama, ketika kalian ingin membuat praktikum rencana kerja yang harus didokumentasikan, yaitu yang pertama kamu bisa pakai fitur yang ada pada Microsoft, namanya Sticky Notes. Nah, di sini ada Sticky Note, bisa kamu schedulekan kegiatan kamu itu apa, misalnya rencana anggaran bulanan. Nah, itu yang pertama. Tanggal berapa dimulainya? Misalnya tanggal 28 April 2020. Lebih detail kasih pukul 12.00 WIB. Kenapa, Pak? Enggak, saya ini bikin praktek ini, Pak. Iya, kan tak foto nih. Iya. Kalau ini kan intinya dengan tanda tangan review. Iya, Pak. Nah, kaitannya kalau nilai sama memang berawal saat terjadi nilai yang dibedakan Pak Seno dan Pak Tahwin sudah sama. Iya. Terus hal berikutnya, tahapan berikutnya apa? Harusnya kan sudah dapat tanda tangan. Harusnya, iya. Tapi kok belum ditandatangani? Pak, coba Pak, gue tak kayak nomornya Pak Saiku, Pak. Oh iya, Pak. Siap. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kamu bisa pakai fitur namanya Sticky Note ya, yang ada pada Microsoft. Saya di sini pakai, iya Pak. Siap, pakai Windows 7. Jadi di sini ada Sticky Notes. Di Microsoft yang Windows 10 yang terbaru itu juga ada Sticky Notes. Jadi kalian bisa menggunakan fitur Sticky Notes. Jadi nggak hanya di Windows 7 aja. Oke. Kalau kalian kenapa kok pakai Sticky Notes? Karena Sticky Notes itu nanti tidak akan hilang ketika kamu close. Dia jadi itu hilang ketika kamu del di sisi paling pojok kanan atas. Oke. Setelah kalian itu membuat rencana bulanan, ya, rencana anggaran bulanan itu deadline-nya itu kapan, rapatnya itu kapan, karena memang harus didokumentasikan sebuah rapat itu. Kamu
buat yang namanya, bentar, download rencana. Oke. Oh, masih lalat ya laptop saya. Not responding. Masih not responding ya. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, saya buka dokumen jadwal rencana penelitian, red picture. Nah, misalnya ini ada suatu tema, yaitu tentang membuat desain mikrotik WiFi yang ada di kelas OPK. Jadi titik utamanya itu di kantor aksi Rembang, yang mana ditembakkan melalui mikrotik ke kelas TOM. Setelah dari kelas TOM ada akses point 1 dan diteruskan ke akses point 2, yang mana nanti bisa diakses oleh kelas OPK dan TPM. Ini konsep awal. Jadi rencana harus didokumentasikan dulu. Nah, jadi saya membuat konsep yang mana ini seakan-akan tadi di sticky notes ya. Kalau sticky notes-nya kan rencana anggaran bulanan, tapi di sini tak ganti aja. Desain mikrotik WiFi gitu aja. Desain mikrotik WiFi. Nah, jadi ini. Rapatnya tanggal 28 April pukul 12. Jadi itu konsepnya. Setelah kalian membuat desain awal dari ini desain mikrotik WiFi ini ya, kalian langkah selanjutnya yaitu ke Korin ya, korespondensi internal. Jadi kamu mensurati kepada atasan yang mana itu kamu memerlukan apa aja untuk membuat hotspot WiFi tersebut. Nah, di sini ada biaya, yang mana biaya pengadaan ini bukan biaya pengadaan dari WiFi ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini harusnya itu alat-alatnya ya WiFi, totalnya berapa, demikian, tanggal, dan lain sebagainya. Itu ada korinnya. Nah, ini ada korin WiFi kelasnya. Nah, ini ada korin kelas dari WiFi. Setelah itu apa? Setelah kalian membuat korin, itu tentu ada PJK. PJK pertanggungjawaban ya namanya. Namanya juga di sini harus didokumentasikan, maka harus kamu buat pertanggungjawabannya. Kepada siapa, diperiksa oleh siapa, uangnya habisnya berapa. Jadi itu. Terus setelah itu kamu membuat PPL. Nah, jadi permintaan pembayaran langsung. Jadi urutannya itu dari korin dulu. Kamu yang pertama, yang paling awal itu mendesain. Setelah mendesain, ya, bentar. Setelah mendesain, nah, mendesain rumusan yang ingin kalian buat, itu kamu buat PPL, ya, PPL dulu. Setelah PPL oke, kamu buat korin. Nah, korin ditandatangani oleh kepala atau ketua. Setelah ditandatangani oleh ketua atau kepala,
yaitu PJK paling akhir. Itu PJK itu sudah apa? Sudah fix, sudah beli, sudah apa-apa, sudah dipasang. Nah, di antara PPL, Korin, dan lain sebagainya, itu kalian harus membuat rapat. Nah, jadi ada apa namanya itu daftar hadir dari rapat. Iya, Pak. Siap. Tadi sudah ada yang daftar 2, Pak. Untuk apa namanya diberitahukan bahwasannya ketika kalian itu rapat, maka harus ada absensinya, absensi rapat. Dan setelah absensi rapat itu juga harus ada apa namanya itu absensi rapat. Setelah absensi rapat itu intisari dari kamu rapat itu kamu menghasilkan apa, itu dicatat. Nah, nanti semuanya akan saya kasih, saya kirim ke kalian, yang mana kalian nanti bisa membuat PJK, PPL, dan lain sebagainya. Akan saya share dulu. Setelah saya share, nanti kita akan coba Zoom, kalian praktek membuat misalnya ini, template-nya PJK itu seperti apa. Satu persatu ya. Mungkin bisa minggu depan. Jadi saya acak. Misalnya si Mila, kamu bikin Korin. Nah, jadi kamu praktek di depan layar monitor dari Zoom, kamu share layar, yang mana nanti kamu praktek melaksanakan pembuatan PJK atau Korin. Jadi secara manual. Jadi saya langsung melihat gitu aja. Jadi seperti itu. Acak. Nanti misalnya setiap mahasiswa acak. Misalnya yang kebagian PJK ya PJK, PPL ya PPL. Oke. Untuk kegiatannya akan saya segera share hari ini. Saya share di apa namanya link-linknya akan saya share, kalian bisa belajar. Oke, kuliah hari ini saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kita segera bertemu di perkuliahan yang akan datang. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi WA di grup. Oke, kuliah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat